ngobrol santai aja ya Om ya. Jadi ini masih seputar pot relief. Jadi tadi kita ngobrol sedikit ya dengan pot relief. Pot relief itu kan spesifik ya Om. Artinya spesifik dibanding yang konvensional ya. Jadi yang kotak, oval, yang teknik cetaknya itu ya sebetulnya teknik cetak sama ya Om. Cuma mungkin ada lebih detail ya Om. Kalau relief itu bukan cetak, tapi ukir. Oh, ukir. Beda ya antara cetak sama ukir. Sebetulnya pada apa namanya ya pembuatan pot itu ada berapa metode? Sebenarnya ada banyak sekali. Dari mulai cetak, manual atau besutan sampai ukir. Banyak. Bahkan yang udah jadi terus diukir. Yang sekarang lagi trending itu misalkan pot kotak ya. Diukir naga atau pot kotak diukir pemandangan alam. Itu yang sekarang lagi trending sebenarnya. Tapi pertanyaan saya gini, ketika dengan tingkat kesulitan kayak gini dengan bisa bikin pot yang konvensional juga bisa jadi kan ya? Bisa ya? Yang kotak atau yang semuanya? Hampir semuanya bisa? Bisa. Itu teman-teman. Jadi nanti kalau teman-teman ada request tapi yang bukan relief ini juga bisa gitu. Terus gini, kita bicara masalah harga. Nah, harga mau cerita masalah harga. Kisaran berapa? Kalau masalah harga relatif ya Om. Japri ya. Japri. Artinya ya memang harga ini sensitif ya. Artinya nggak semua orang mau mempublish, tapi ya kalau mau langsung aja ke Mas Rino, nanti kita kasih deskripsinya lah gitu. Om, ini karena tadi kita lihat ada beberapa tuh di situ, ada di bawah, ada ini kita lagi di lantai 2 juga ada beberapa pot relief. Ini memang passion dengan di pot relief ini ya. Lebih cenderung ke sini ya. Lebih spesifikasi ke relief. Ketika saya bertemu dengan Mas Rino ini ada spesial yang membuat saya tergerak untuk berkolaborasi ke depan. Ini ada sebuah proyek ya. Jadi proyek ini memang kalau pot yang konvensional itu paling kita bicara masalah dimensi ya, bentuknya kan podo. Tapi di sini ada yang unik. Satu produk saya kira satu itu karena itu nggak ada percetakannya. Ya bisa bikin produk yang sama. Gelem kelalen bentuknya bisa. Memang harus ada replika yang nggak bisa dijual supaya itu nanti menjadi master ya Om. Insya Allah. Jadi teman-teman nanti ke depan memang ada sesuatu yang akan kita persiapkan ya. Jadi saya kepengen banget ini Om. Jadi sebuah apa namanya ya dalam perbonsaian itu pertemanan itu luar biasa. Mudah-mudahan nanti dari apa yang kali ini kita obrolin ini mendapat respon yang bagus bagi teman-teman. Karena apa? Saya kira di pot relief itu kan banyak kemungkinan ya Om. Kalau yang mau belajar silakan ya. Kalau mau bukan yang mau belajar Om, tapi belajar bareng. Karena saya juga masih belajar. Kalau mau belajar bareng silakan. Saya lagi belajar juga ini. Dan yang mau request yang monggo, ini kemungkinan besar. Om, ada sesuatu yang belum tercapai nggak di pot ini? Cita-cita atau apapun? Ya masih banyak. Banyak ya? Yang belum tercapai. Salah satunya apa Om? Salah satunya ya hasil yang belum maksimal. Satu hasil belum maksimal ya. Padahal ini deleng harus maksimal dong. Karena kemaksimalan orang dari kualitas apa dari seninya Om? Dari seni. Seni ya. Tapi secara kualitas boleh diadu ya. Ini bukan boleh diadu, boleh ada jaminan ya. Kalau untuk kualitas insya Allah paten kualitas ya. Terbaik lah. Ya, alhamdulillah. Tapi kalau untuk apa masalah seni atau masalah kerapian, kehalusan dan lain-lain itu masih banyak kekurangan. Proses ya. Proses. Semua itu ya butuh proses apa. Dan setiap orang juga punya imajinasi yang berbeda. Berbeda ya. Om paling jauh kemana Om ini Om? Pernah ngepak kemana? Paling jauh? Jogja, Sukabumi. Jogja, Sukabumi, pernah ya? Nah, Jakarta. Jakarta ya. Itu pakai apa Om dulunya? Kok sampai orang jauh tahu sini itu pakai Facebook atau? Pakai Facebook. Facebook ya, alhamdulillah. Malah ada cerita ada orang Cilacap datang ke sini dikasih tahu sama orang Jawa Timur. Wah. Wong Cilacap dhewe ora ngerti nek Cilacap paling pot relief.
orang Jawa Timur yang cerita malah ya. Dikasih tahu sama orang Jawa Timur dan kebetulan tetangga saya. Walah. Iya. Rumahnya agak jauh dari sini. Saya sama, teman-teman saya sama. Hari ini saya sama. Artinya gini, saya punya anak di Jalan Belimbing Cilacap ya. Jadi bolak-balik. Ada sesuatu yang menarik di depan rumahnya Mas Rino. Dan selama ini bagi saya itu ya karena saya nggak punya keberanian untuk nanya ya, cuma lewat-lewat karena aduh mau nanya takut salah ya kan gitu loh. Ternyata hari ini Cilacap itu kembali loh. Cilacap itu sempit. Setelah saya ketemu Pak Edi, ternyata dari Pak Edi itu saya harus main ke sini mengantarkan ke tempatnya Mas Rino. Luar biasa. Mas Rino, ini tadi nyambung, ini hanya ngobrol ya, makanya pemirsa ini hanya ngobrol saja. Ada sesuatu yang menarik dengan pot dan saya mensupport beliau luar biasa. Saya support 100% saya support. Artinya gini, ketika kita berekspresi menghasilkan sebuah pot, apresiasi kan penting ya. Sangat penting. Seberapa jauh pentingnya coba apresiasi bagi pot yang jenengan itu? Ya, kalau apresiasi itu kan tumbuh bukan dari diri sendiri. Iya betul. Orang lain ya. Testimoni orang-orang gimana selama ini? Alhamdulillah. Belum ada komplain ya? Ini belum ada komplain, belum ada keluhan. Atau misalkan komplain pecah atau retak atau apa, alhamdulillah belum pernah ya. Artinya secara kekuatan ya memang desain jenengan memang udah diprediksi dari awal ya, kekuatan gitu. Sudah diperhitungkan intinya. Diperhitungkan ya. Dari mulai kerangka awal sampai finishing akhir, insya Allah bisa bertahan. Jadi teman-teman, from zero to hero, artinya gini, tidak ada sesuatu yang lompatan tinggi kalau bukan dari sebuah cita-cita atau angan-angan. Jadi hari ini saya seperti kan namanya jiwa pemuda ya, anak muda coba meledak ya. Ini kita harus butuh penyaluran. Jiwa muda sedikit tua. Jadi inilah luar biasanya teman-teman. Mudah-mudahan ya next projectnya itu ya. Sekarang gini yuk, kita bicara masalah apresiasi penting sekali. Dan kalau dilihat dari hasil sudah banyak teman-teman di luar Cilacap malah ya yang bisa menikmati potnya berserta kualitasnya. Jadi kalau menurut saya gini, jenengan itu sudah tidak ada masalah dengan produk. Nah, cuma teman-teman gini, kalau menurut saya itu harus dinamis, jangan stuck. Karena gini, ketika kita memproduksi sesuatu dan pada pemasarannya itu tidak ada yang signifikan, ini kita kurang tertantang, adrenalin kita itu kurang apa ya, kurang anu ya, kurang tertantang. Makanya ini saya setuju banget, beliau itu punya cita-cita, ada galeri cita-cita galeri. Makanya doanya teman-teman ya, nanti kita akan progres step by stepnya. Saya support Agung Mulia selalu support kepada teman-teman yang berjiwa muda, berjiwa wira swasta, punya kemandirian, punya totalitas, dan kita punya sarana. Dan saya kira Agung Mulia sudah luas ya yang melihat ketika nanti kita expose step-step dari pot reliefnya Mas Rino ini, siapa tahu menjadi satu apresiasi. Kita bilang apresiasi ya supaya nanti lebih nyaman. Karena apa? Bagi saya pot relief itu bukan pada harganya, tapi seninya. Itu yang terpenting. Dari teknik pembuatan sampai finishing final kita udah tahu. Kalau saya sendiri secara testimoni oke lah ya. Saya kasih jempol 10. Orang maneman jempol 10 kan gitu loh. Jadi teman-teman gini, saya berulang kali, alhamdulillah saya terlahir di YouTube dan saya dedikasikan YouTube ini di Bonsai, dan saya bertemu dengan orang istimewa semuanya istimewa bagi saya. Apa yang saya liput dari mereka itu sebuah aspirasi. Jadi aspirasi gini, ketika orang memutuskan untuk 100% bergelut dengan bonsai, ya kan, pasti ada risiko dan ada tantangan. Nah, saya tanya nih ke Mas, tantangan terberat apa Om? Tantangan terberat dengan pot ini, anggap jangan mau serius di pot, tantangan terberat apa Om? Menurut saya, kalau tantangan terberat dalam pembuatan pot dia keseimbangan. Keseimbangan apa Om? Keseimbangan antara pohon yang mau ditanam sama pot. Apa iya pohon segini
besar atau segini kecil dikasih pot yang lebar 1 meter kan nggak pantas. Itu salah satu tantangan. Selain itu? Selain itu apa ya? Sebenarnya banyak sih tantangan. Dari mulai kemaksimalan itu termasuk tantangan. Hasil atau sebuah apa ya? Sebuah goresan itu juga tantangan. Ya. Sewaktu kita gores bikin apa? Alur atau bikin serat. Iya. Posisi kita lagi stres pun nggak bisa. Nah, jadi ya. Hasilnya nggak sempurna. Mas Robi ada temennya, jadi kena pikiran yang nganu ditinggal lupa bae pote temennya ini. Tinggal ngopi sih. Tinggal ngopi, rudut daripada ora dadi mulas pote. Sering gagal seperti itu dalam sebuah proses. Misalkan, aduh lagi orang mood, tak biarkan, terus tak buang. Oh gitu ya, pernah ya? Nah. Ya karena nggak feel nggak dapat ya. Bukan cuma sekali 2 kali. Yang namanya manusia kan beda-beda. Mungkin pagi lagi semangat, mood ya. iya mood. Tapi begitu siang sore pikiran udah berubah atau ada acara yang lain, acara mendadak. Itu kan kalau relief itu pembuatannya kan lama, bukan cuma 1 atau 2 jam. Oh. Untuk membuat satu relief itu 4 hari. 4 hari? Lamanya diapanya Om? Proses. Oh. Dari mulai kerangka Kalau dasar. saya lihat teman-teman Mas Rino itu kan 1 hari bisa 3-4 pot itu. Kalau yang cetak, yang bukan cetak yang 1 hari 10, 20, 30, 100 bisa pun bisa. kekejar ya. Nah. Tapi kalau untuk relief susah. Nggak bisa ya. Nah. Makanya itu secara apresiasi harganya memang kalau jangan mandat sedikitan ya. Dubur lah ya. Ya nah, kurang lebih kayak gue. Juga ya relief kan inden. Oh, nggak bisa ready stock ya. Kecuali memang ready stock ya monggo sih kan gitu ya. Yang bikin mahal pertama ya karena kita penyesuaian. Yang kedua kita bukan jual material, bukan jual semen. Kita jual seni. Ya. Kalau kita jual material mungkin 100.000 udah dapat banyak semen, udah dapat 2 karung ya. Tapi kalau kita aplikasikan ke seni, dibikin relief mungkin jauh lebih tinggi, jauh lebih tinggi harganya daripada semen. Ini tadi kalau saya bilang Mas Rino ini mau bikin galeri, saya setuju banget, 1000%, 1.000.000% saya setuju teman-teman. Artinya apa? Galeri itu, jadi gini, saya sendiri penikmat, sudah mulai menikmati proses berbonsai kan gitu loh. Ketika ada space khusus, ruangan khusus yang itu memang didedikasikan untuk galeri, apapun itu galerinya, disitulah tempat kita intim Om. Artinya intim gini Om, intim menikmati hasil karya, entah itu hasil karya sendiri, orang lain atau apapun. Di ruangan itu kita akan apa ya, imajinasinya itu akan liar banget. Nah, saya tunggu gebrakan berikutnya dari Mas Rino, kita doain ya teman-teman ya. Nanti akan kita lihat displaynya kayak apa terus. Dan kalau saya bilang gini Om, kalau pot biasa itu nun sewu, ketika dia jadi pot biasa, yang bicara ketika dia menjadi satu frame dengan bonsai lebih dominan daripada potnya kan gitu ya. Itu pot biasa, maaf. Nun sewu ya teman-teman, asli kita lagi nggak membedakan antara pot biasa dan pot relief, enggak. Semuanya sama. Cuma ketika pot relief digabung dengan ini apa namanya bonsai, duanya punya cerita. Potnya juga punya cerita ya, punya imajinasi, bonsainya punya imajinasi gitu loh. Makanya pada malam hari ini sangat disayangkan yang berjiwa muda, yang berkreasi tinggi, yang punya adrenalin tinggi kayak Mas Rino ini, ledakan-ledakan ini kalau nggak dibikin menjadi satu galeri eman-eman. Saya dukung Mas Rino ini menjadi satu inspirasi kepada teman-teman, baik itu yang bonsai, yang kepengen bikin ya karakter nakal-nakal dikit ya Om. Mondanana liar sedikit gak masalah, langsung konsultasi dengan beliau. Oke Mas Rino, malam hari ini saya matur nuwun sekali, obrolan kita ringan, enteng, tapi udah mencakup kesemuanya dari teknis, non teknis sampai ke cita-cita jenengan. Jadi saya cuma berdoa saja kepada Mas Rino, mudah-mudahan apapun yang Mas Rino dedikasikan dengan pot ini bisa berkesinambungan dan menghasilkan satu pembuatan apa namanya ya, hasil karya pot-pot yang imajinatif, liar, tapi sekaligus disenangi oleh segmen pasar di luar. Amin. Dalam
Berfungsi itu tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Semuanya relatif, dinamis. Yang bisa menghasilkan satu karya yang sesuai dengan yang diinginkan secara pribadi, secara personal cuma satu, jam terbang Betul. dan latihan. Jadi dua ini yang harus saya harus banyak belajar ya kepada teman-teman yang lain gitu. Bagi saya di sini nggak ada senior junior, semuanya sama, saling berbagi, saling belajar, tambah ilmu, tambah sedulurane. Ada masukan untuk saya, saya kesulitan banget di dalam membutuhkan imajinasi sebuah bohong. Itu apa? Kalau menurut saya nggak ada masukan apa-apa. Apa sih masukannya? Iya wes, nggak ada masukan. Masalahnya seperti ini. Apa? Ya, saya juga masih pemula. Pemula ya. Belum bisa cara wong Jawane ya urung tetes miji gitu lah cara wong Jawane. Wong nyoba urung tau dipije ngene kon miji wong ya ora kewes kaya gue. Mungkin bisa ditanyakan ke yang bisa nih. Oke lah. Tapi nanti suatu saat kita diskusi lanjut nggak apa-apa ya Om. Terkait dengan. Karena saya senang ada beberapa gaya-gaya Mas ini yang sedikit nakal, tapi bagi saya itu sebuah out of the box. Kadang kalau yang berjiwa muda itu sesuatu yang out of the box itu lebih bikin penasaran daripada yang sudah itu. Jadi makasih Om. Lain waktu kita sambung ya. Oke, siap. Salam satu hobi untuk semuanya. Terima kasih untuk Mas Rino. Thank you Mas Rino.